Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang sesungguhnya. Ia mempunyai 600 sayap. Masing-masing sayap menutup cakrawala, dan setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yakut atau batu mulia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa isnad hadis ini jayyid atau bagus. Dalam Sunan Tirmizi disebutkan hadis dengan isnad sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengenai Jibril, "Aku melihatnya turun dari langit, dan besarnya penciptaan Jibril menutupi ruang antara langit dan bumi." Ketika menerangkan tentang Jibril ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 19-21, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Sayap itu antara timur dan barat. Jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutupi dunia ini. Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril, "Tidak." Mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan salat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada tiap rakaat salat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20.000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan salatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi, di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan salat 2 rakaat, walau hanya sebentar, dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang, dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya salat mereka itu lebih aku sukai daripada salatmu. Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan salat itu atas perintahku, sedangkan salat kamu bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Rabbku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman yang artinya, "Ya Jibril, akan aku berikan syurga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wa tersebut. Setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga ma'wa. Satu ayunan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun. Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan. Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana ia bersujud kepada Allah, lalu berkata, "Ya Rabbku,
apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga ma'wa? Maka Allah pun berfirman, wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3000 tahun, dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan salat 2 rakaat yang mereka kerjakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga beserta dengan segala isinya, termasuk bidadari-bidadari, istana, pelayan, dan sebagainya. Manakala sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya, yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup berbisa, kalajengking, dan neraka yang bertingkat-tingkat, serta penjaganya yang terdiri daripada malaikat yang garang dan ganas, yakni malaikat Zabaniyah. Kata Rasulullah lagi, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia. Kemudian mereka akan menarik ruhnya dari kedua telapak kaki hingga lutut, dan mereka pun keluar. Setelah itu, datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari perut ke dada dan dada ke kerongkongannya. Itu saat nazak seseorang. Kalau orang yang nazak itu orang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan, sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga, sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka, sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya. Kata Rasulullah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.